Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terutama yang saya menghormati Ibu dosen, Ibu Yunita Amereni, SKM, MKes. Nah, di sini kita memaparkan materi yang pertama mengenai pengertian epidemi dan pandemi. Dan yang materi yang kedua tentang kesehatan global menurut WHO. Dan materi yang ketiga metodologi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian epidemi. Epidemi adalah peningkatan penyakit tertentu yang tidak terduga dalam suatu komunitas atau wilayah. Epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi secara tiba-tiba pada populasi di area geografis tertentu. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Sedangkan menurut WHO, World Health Organization, pandemi penyebaran penyakit ke seluruh Indonesia. Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Pandemi adalah ketika suatu epidemi terjadi di seluruh dunia, melintas batas internasional dan mempengaruhi banyak orang. Selanjutnya, tantangan kesehatan global menurut WHO. Yang pertama itu menghentikan penyakit menular, kedua persiapan menghadapi epidemi, ketiga perubahan iklim, keempat menjaga pelayanan kesehatan tetap bersih, kelima menjaga kesehatan remaja, keenam pelayanan kesehatan yang adil, tujuh pemberian fasilitas kesehatan di daerah konflik, yang delapan akses terhadap obat-obatan, 9 melindungi masyarakat dan produk berbahaya. Materi yang ketiga yaitu metodologi. Tantangan kesehatan global dengan kesiapsiagaan epidemi dan pandemi. Epidemi dan pandemi adalah beberapa ancaman utama terhadap keamanan kesehatan global. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, namun juga berdampak besar terhadap mata pencaharian dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kerangka kerja multidisiplin untuk mengevaluasi secara holistik serangkaian kemampuan dan mengidentifikasi 5 jenis kemampuan umum yang diperlukan untuk kesiapsiagaan epidemi yang efektif sebagai berikut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afni. Lanjut, yang pertama, infrastruktur kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan masyarakat yang efektif sangat penting untuk deteksi dini, mitigasi, dan pengelolaan wabah penyakit menular. Selanjutnya, infrastruktur fisik dan komunikasi. Kualitas dan cakupan infrastruktur transportasi dan komunikasi dapat berdampak pada efektivitas surveillance penyakit, serta kecepatan dan kualitas respon kesehatan masyarakat dengan memungkinkan pergerakan personal, informasi, dan pasokan medis. Selanjutnya, kapasitas kelembagaan. Negara-negara dengan struktur kelembagaan dan kondisi keamanan yang stabil akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi dan merespon wabah dibandingkan negara-negara dengan ketidakstabilan politik, sistem administrasi yang lemah, dan konflik atau ketidakamanan yang aktif. Selanjutnya, sumber daya ekonomi. Kesiapsiagaan nasional untuk mendeteksi penyakit yang baru muncul atau rawan epidemi memerlukan sumber daya keuangan dan investasi yang memadai dalam sistem kesehatan masyarakat. Terakhir, komunikasi kesehatan masyarakat. Upaya komunikasi pemerintah sangat penting untuk memerlukan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi selama wabah berlangsung. Membacakan kesimpulan dari kelompok keempat, yaitu dari tantangan kesehatan global dengan kesiapsiagaan epidemi dan pandemi, mengukur kapasitas suatu negara dalam mendeteksi dan merespon kejadian penyakit menular. Namun, hanya penyakit yang dianggap sebagai ancaman kesehatan global yang menarik perhatian dan investasi terhadap pengembangan tindakan penanggulangan seperti vaksin, diagnostik, dan pengobatan. Untuk itu, membangun strategi kesiapsiagaan yang efektif terhadap epidemi dan pandemi kesiapsiagaan dan disusun untuk mendukung penilaian risiko. Indeks ini dapat diperbarui dengan cepat
untuk menghasilkan perkiraan global mengenai kesiapsiagaan pandemi yang dapat menjadi masukan bagi strategi dan alokasi sumber daya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.